kekinian mulai dari kopi, boba, sampai aneka rasa teh membuat tertarik banyak orang. Bukan cuma pengen nyoba ngicipin minumannya, tapi pada pengen ikut ngerasain cuan dari usaha minuman. Alat dan bahan yang digunakan rata-rata sederhana banget, plus proses pembuatannya juga nggak makan waktu lama. Banyak banget bisnis minuman kekinian bertebaran di mana-mana, dari yang gerobakan pinggir jalan sampai kedai mentereng di mall. Kayak Bos Gufron Syarif ini nih yang ketagihan sama bisnis minuman kekinian sampai ngebuka banyak gerai. Halo bosku, kenalin nama gua Gufron Syarif. Gua CEO dan co-founder dari Haus dan ini adalah sumber cuan gua. Katanya sih untuk mulai bisnis minuman gak butuh modal besar, siapa aja bisa coba. Artinya apa? Saingannya ketat, bos. Dari sekian banyak inovasi minuman yang bermunculan, gak semua mampu bertahan. Gak sedikit loh yang gulung tikar. Ikut bisnis yang lagi tren kalau nggak pakai riset ya bakal cepet turun juga, bos. Bos Gufron melakukan beberapa tahapan riset supaya brand minumannya bisa terus berjalan. Yang paling penting sih jeli melihat peluang pasar, mulai dari cara jualan sampai siapa aja nih target marketnya. Usaha minuman kebanyakan menyasar kalangan menengah ke atas. Terus gimana dong dengan kalangan menengah ke bawah yang pengen ngerasain minuman kece yang sering seliweran di sosmed? Ini nih yang dilihat Bos Gufron sebagai peluang. Saat memulai bisnis belum ada minuman yang target marketnya untuk segmen ekonomi bawah atau middle low. Peluangnya masih sangat besar untuk membuat satu brand minuman yang bisa dinikmati banyak orang dengan harga terjangkau. Semua minuman di outletnya dijual mulai harga 5.000 sampai 15 ribuan aja per cup. Jauh lebih murah daripada minuman kekinian di mall ya, bos. Tren food delivery juga menambah peluang bisnisnya terus berkembang. Kita lihat fenomena minuman kekinian itu sebenarnya semenjak 2015 ya, semenjak adanya ojol itu kan teman-teman yang punya bisnis kopi susu itu boleh bilang bisnisnya melejit lah karena terbantu penjualannya oleh ojol. Nah, sementara waktu itu market new tea and boba tuh baru tahun 2018 tuh masih di mall-mall gitu kan. Akhirnya kita coba bikin satu brand yang masuk kategori new tea and boba dan menyasar segmen yang belum ke-grab nih sama teman-teman yang jualan di mall. Hasil tidak akan mengkhianati usaha, bener aja dong saat buka gerai pertamanya langsung dapat respon yang luar biasa banget dari masyarakat. Padahal target omset awalnya sih nggak muluk-muluk, sekitar 2 juta aja dalam satu hari. Tapi malah bablas dapat omset 15 juta, nggak kaleng-kaleng bosku. Gak heran nih kalau dalam waktu 1 tahun pertama aja Bos Gufron berani mengembangkan bisnisnya dengan membuka sekitar 50-an toko. Dari 50 gerai di tahun 2018 berkembang lagi jadi 175 gerai di tahun 2022. Gerai sebanyak itu bisa jual berapa banyak minuman, bosku? Kita per bulan tuh bisa ngejual 2 juta sampai 2,5 juta cup per bulan. All outlet. 2 juta cup tuh banyak banget ya, bos. Kalau dikaliin dengan harga tengah produk Rp10.000, omsetnya aja udah 20 miliar per bulan. Meski cuma jualan air dengan harga yang relatif murah, tetap ya kudu punya cara biar pelanggan tetap setia, bos. Gak cuma cabangnya aja yang diperbanyak. Biar pembeli gak bosen, pilihan varian rasanya pun juga terus dikembangkan. Kalau dulu cuma ada 20 varian rasa, sekarang ada 75 pilihan. Misinya adalah menyediakan segala jenis minuman kekinian yang lagi hits. Mulai dari Thai tea, taro, aneka rasa buah dengan tambahan topping seperti cheese tea dan beragam jenis lainnya. Emang dalam berbisnis gak cuma modal uang aja ya, bosku. Sumber daya berupa ide dan strategi sampai proses produksi jadi rangkaian utama yang mesti banget dipikirin secara matang biar bisnis semakin melejit. Dalam suatu bisnis perlu dibikin suatu organisasi yang solid juga. Jadi saya bangun organisasi, bangun tim untuk membantu saya memanage bisnisnya Haus gitu. Jadi tim tuh organisasi itu penting banget. Harus inovatif ya, baik inovatif di produk
maupun inovatif di marketing communication. Jadi kita harus relate terus tuh sama perubahan-perubahan yang terjadi di customer kita. Zaman sekarang, konten is the king ya bos. Customer bisa tertarik sama produk yang kita jual, salah satunya ya lewat konten. Konten mesti mengikuti topik yang lagi tren di masyarakat, terutama pada target marketnya yang kebanyakan anak muda. Meski target marketnya kebanyakan anak muda yang hobinya nongkrong-nongkrong cantik, ternyata outlet minuman Bos Gufron gak ada tuh yang pakai konsep dine-in. Semuanya menggunakan konsep grab and go. Dari data yang kita punya di 2025 itu market F&B delivery itu meningkat jadi 8 miliar US dollar gitu. Jadi secara customer behavior sebenarnya kedepannya orang akan lebih sering menggunakan atau mengkonsumsi melalui order delivery. Jadi kita mencoba menangkap market yang pergerakannya memang ke arah sana, dan itu secara bisnis sangat-sangat efisien. Gak perlu ngeluarin biaya tambahan lagi deh buat nyediain meja, kursi, atau nyiapin toko yang lebih luas. So pasti cuan yang kita dapat lebih gede kan? Terbukti, penjualan minuman nyaris 80% adalah transaksi online. Saat pandemi pun turunnya cuma dikit bos, nggak berdampak banget sama putaran bisnisnya. Manis banget ya bosku denger cerita bisnis minuman kekinian. Jangan salah, Bos Gufron juga pernah ngalamin pahitnya ditipu pekerja sendiri loh. Kita pernah kehilangan uang 400 juta dalam waktu 3 bulan dibawa lari pegawai gitu. Jadi dulu penjualan cash kita masih besar. Dulu tuh 50% offline, 50% online. Dan offline-nya itu dulu banyaknya cash. Nah, ketika hari Sabtu Minggu bank kan tutup. Jadi omset hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kukumpul kan 3 hari itu kan. Nah, harusnya disetor sama hari Senin, ini nggak disetor, sama pegawainya dibawa lari kabur gitu kan. Namanya bisnis pasti ada banyak trial error dan kegagalan dalam ngebangunnya ya bosku. Nah, buat bosku yang mau terjun ke bisnis minuman kekinian, boleh nih dengerin saran dari Bos Gufron. Setiap mimpi besar selalu dimulai dengan langkah kecil. So, jangan pernah ragu untuk memulai, nggak usah nunggu untuk sempurna. Yang penting kita lakukan apa yang kita bisa. Yang penting cuan bos. Siapa yang nggak tahu kudapan manis yang satu ini? Jajanan kaki lima ala Indonesia yang tetep aja eksis dari generasi ke generasi. Ngomongin martabak nih bos, kepikiran gak sih kenapa saban hari kedai-kedai dan gerobak martabak terus bertambah? Apakah tidak ada persaingan usaha? Atau semanis itu cuma dari martabak manis hingga dijamin laris? Tenang. Kita bakal dapat jawabannya dari bosnya martabak langsung yang cabangnya sudah menggurita. Kenali nih bos, Mas Sony Arka pemilik martabak Pizza Orange yang udah punya 70 cabang. Duh, lihat orang-orang tuh kayak anak bener ya bos, bikin usaha, buat cabang lalu cuan. Hidup kok kayaknya sesantui itu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu bosku. Itu cuma kelihatannya doang, ibarat gunung es, puncaknya doang yang kelihatan. Usaha jatuh bangunnya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi hari ini kamu juga akan dikasih tahu. Dulu sih berdarah-darah kalau saya bilang. Kalau saya bilang itu bleeding. Karena apa? Waktu martabak Pizza Orange itu mulai dikenalkan ke customer, terutama Jakarta Pusat kan dimulainya di siang hari. Jadi ketika kami membukanya disengaja di siang hari dan merubah permintaan pasar itu nggak gampang. Berawal dari satu otak di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat, Mas Sony ngotot jualan martabak di siang bolong. Ditambah lagi bentuknya anti mainstream yang biasanya dilipat, ini dibiarkan bulat seperti pizza. Wait, sebelum kita bahas soal perjalanan membangun kerajaan martabak, yuk kita kulik-kulik dulu historinya kenapa memilih bisnis martabak. Kan pemainnya banyak. Ternyata jawabannya simple bos. Pilih bisnis yang menjadi kebutuhan pokok. Ada 3 macam kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan.
Kalau pilih sandang, pertimbangannya berat, mengingat pakaian bukan sesuatu yang akan orang beli setiap hari. Alasan lainnya apa nih Mas? Paling mungkin makanan. Makanan juga paling dipilih kan. Makanan utama, apa makanan cemilan, apa minuman. Kalau makanan pokok kayak tadi padang atau warteg atau apa kan resikonya besar dan butuh spesial lebih banyak. Modalnya juga lebih besar. Jadi ya paling mungkin adalah cemilan, tapi yang udah Indonesia banget. Saya nggak mau makanan yang musiman. Misalkan ada makanan musiman dari luar negeri yang ada di sini cuma setahun 2 tahun pertama terus udah ditinggalin orang, udah turun. Martabak Orange ini berdiri dari tahun 2011, di mana saat itu Mas Sony masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil alias PNS. Bagi Mas Sony, bekerja sebagai PNS memang prestis dan cukup untuk menghidupi keluarga, namun ia tidak mau berpuas diri. Mohon maaf ya, ini bukan karena kurang bersyukur loh. Ada satu nih tantangan menarik saat membangun usaha, yaitu adanya transisi dari masa konvensional hingga ke era digital. Karena dulu kami benar-benar di 2010-2011 tuh marketing gimana sih, benar-benar tanya temen, benar-benar nyetak brosur, datang ke parkiran gitu, misalkan di parkiran di Jalan Sabang, di Gondang Dia, itu benar-benar ditempelin. Kalau Mbak suka lihat orang-orang nyebarin brosur di wiper mobil, ya udah itu ditaruh di wiper mobil. Kemudian di perumahan kita taruh satu-satu yang belum tentu dibaca. Pada saat di 2015, disitulah terjadi lonjakan signifikan penjualan. Karena apa, yang tadinya orangnya jauh-jauh tuh bisa beli. Yang tadinya kan kami punya armada delivery sendiri. Itu kan sering keteteran, tapi ternyata sejak ada ojek online tuh mereka jadi bisa ke cover yang agak jauh. 5 tahun awal bukannya 10 cabang. Masuk era digital masif, 5 tahun berikutnya langsung gaspol 60 cabang. Standing applause ya bos, sama kekuatan digital marketing dan usaha yang tidak kenal lelah. Nggak hanya itu bos, Mas Sony juga melakukan rebranding, bikin logo dengan warna yang eye-catching, biar bisa bikin orang nengok 2 kali tiap ketemu outletnya. Kunci sukses lainnya nih bos, es mino ya, Kang Martabak kan bejibun berjajaran banget tuh, tiap 100 meter ada kali. Nah, Mas Sony bikin pembeda, yaitu bentuk martabaknya kayak pizza. Yang kedua, selalu update topping dengan rasa-rasa yang lagi viral, seperti coklat crunchy, mozzarella, red velvet, taro, green tea, dan etc. Tapi faktor utama rasa tetap nggak bisa bohong. Karena rasa adalah kunci jualan kalian tetap dibeli. Bos, ini ruang penyimpanannya aja segede gini. Buat bahan baku ratusan cabang kayaknya masih muat deh. Tapi by the way, targetnya sampai berapa sih mas? Yang jelas di dalam setahun ini itu target akan sampai 100. Target sampai 100, di beberapa tahun ke depan target di 500 setelah masif di luar kota. Kita doakan targetnya tercapai semua ya Mas Sony, amin yang kenceng. Sekarang bagi tips satu mas buat calon bos-bos di rumah yang pengen mulai usaha. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Jadi ketika mau berhasil, ya harus berusaha. Kalau saya pernah mendengar ada yang bilang bahwa orang sukses itu nggak santai. Orang santai itu nggak bisa sukses. Untuk yang mau memulai, jangan ragu untuk memulai. Karena yang membedakan kita dan mereka adalah actionnya. Maksudnya gini, banyak orang yang sering pelit akan ide. Jadi, idenya disimpan sendiri. Jangan takut akan ide, karena apa? Yang membedakan adalah execution-nya. Ide itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada action-nya. Jadi yang membedakan kita dan mereka adalah action-nya. Jadi jangan ragu untuk action, jangan ragu untuk gagal. Udah clear banget ya bos, jangan lupa lebih baik gagal tapi udah berusaha daripada gagal karena belum melakukan apa-apa. Karena yang penting, cuan bos! Martabak Orange Nutella Wijen, cuan bos!